Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa klik like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Bunga, seorang wanita muda yang cantik dan cerdas, hidup dalam dunia yang tampak sempurna di luar. Ia menikah dengan Arman, seorang pria tampan yang bekerja di perusahaan besar. Semua orang menganggap Bunga memiliki hidup yang penuh kebahagiaan. Namun apa yang tidak mereka ketahui adalah betapa terperangkapnya ia dalam ikatan pernikahan yang penuh kepura-puraan. Pernikahan mereka adalah contoh nyata dari kehidupan yang penuh dengan rahasia yang tak terungkap. Suatu hari hidup Bunga berubah drastis ketika Rani, wanita muda yang menjadi madunya, muncul dengan sebuah tuduhan mengejutkan bahwa Bunga telah menyiksanya selama ini, membuat Arman berpihak padanya. Rani, yang mengaku hamil dengan harapan bisa menggantikan posisi Bunga di hati Arman, mulai merusak segala yang telah dibangun Bunga selama bertahun-tahun. Namun, seperti yang sering terjadi, kebohongan memiliki batas. Bunga tidak akan diam begitu saja. Dia memutuskan untuk membongkar kebenaran yang sebenarnya, membuka mata Arman dan orang-orang di sekitarnya. Rani bukanlah sosok yang lemah atau teraniaya. Sebaliknya, ia adalah wanita yang pura-pura hamil untuk menarik perhatian Arman, bahkan menggunakan taktik manipulatif untuk menggantikan posisi Bunga dalam hidupnya. Dengan segala keberanian yang dimilikinya, Bunga bertekad untuk membuktikan bahwa ia tidak pernah menjadi orang yang layak disalahkan. Di tengah segala permasalahan ini, Bunga mulai menemukan kekuatan dalam dirinya untuk melepaskan masa lalu yang menyakitkan. Jalan menuju kebebasan dan kebahagiaan memang tidak mudah, tetapi ia tahu inilah waktunya untuk mulai menulis babak baru dalam hidupnya. Dengan segala upaya yang dilakukan untuk mengungkap kebenaran, Bunga mulai menyadari bahwa terkadang keberanian untuk melepaskan sesuatu yang telah lama terikat pada kita adalah kunci untuk menemukan kedamaian sejati. Pernikahan bagi Bunga bukan sekadar ikatan, tapi perjanjian suci yang ia jaga dengan segenap hati. Sejak menikah dengan Arman 3 tahun lalu, Bunga menjalani perannya sebagai istri dengan penuh cinta dan kesetiaan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa rumah tangganya, yang dulu dibangun di atas dasar saling percaya, perlahan berubah menjadi lautan luka yang tak terlihat oleh siapapun. Awalnya, kehidupan mereka baik-baik saja. Arman seorang pengusaha muda yang sedang menanjak karirnya. Ia dikenal cerdas, tampan, dan memiliki kepribadian yang menawan. Semua orang iri pada Bunga, istri yang tidak hanya cantik, tapi juga cerdas dan penuh kesabaran. Namun, semua itu berubah sejak kehadiran seorang wanita bernama Rani. Rani datang ke kantor Arman sebagai pegawai kontrak bagian administrasi. Ia cepat mengambil hati rekan-rekan kerjanya, termasuk Arman. Dengan penampilan manis dan gaya bicara yang lembut, Rani mampu membuat siapapun merasa nyaman berada di dekatnya. Bunga sempat mendengar kabar burung tentang kedekatan suaminya dengan Rani, tapi ia memilih untuk tidak percaya. Ia meyakinkan dirinya bahwa Arman bukan tipe pria yang akan bermain hati. Namun semuanya berubah drastis 3 bulan lalu. Arman pulang ke rumah dengan raut wajah tegang. Ia tidak menyentuh makanan buatan Bunga seperti biasanya. Ia langsung duduk di sofa ruang tamu, menarik napas panjang, lalu menatap Bunga dengan tatapan yang tidak pernah Bunga lihat sebelumnya. Tatapan bersalah bercampur keraguan. "Bunga, aku minta maaf," katanya lirih. Bunga mengernyit. "Maaf? Untuk apa, Mas?" Aku akan menikahi Rani." Waktu seolah berhenti. Jantung Bunga seperti diremas dari dalam. Kalimat itu menusuk lebih tajam dari sembilu manapun. "Apa maksud Mas Arman?" tanyanya, mencoba tetap tenang meski suaranya bergetar. "Rani hamil anakku," jawab Arman tanpa berani menatap matanya. Bunga nyaris tak bisa berdiri. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Ia merasa seperti orang bodoh yang baru saja menyadari bahwa selama ini sedang ditipu. Tapi anehnya, Bunga tidak menangis saat itu. Ia hanya terdiam, matanya menatap kosong, tubuhnya kaku seperti patung batu. "Jadi Mas mengkhianatiku, lalu memintaku menerima perempuan itu masuk ke dalam rumah ini?" Suaranya akhirnya pecah. "Mas minta aku berbagi suami dengan dia? Dengan perempuan yang bahkan aku tidak kenal siapa dia?" Arman terlihat canggung. "Ini kesalahan. Aku tidak bermaksud, tapi ini sudah terjadi. Aku harus bertanggung jawab."
Kata bertanggung jawab itu menusuk telinga Bunga. Kenapa bertanggung jawab pada kesalahan, tapi mengorbankan yang setia? Beberapa hari kemudian, pernikahan Arman dengan Rani dilangsungkan secara sederhana dan diam-diam. Hanya keluarga dekat yang tahu. Bunga tidak datang. Ia dikurung dalam ruang hampa, mencoba menerima kenyataan bahwa ia bukan lagi satu-satunya istri. Yang lebih menyakitkan lagi, tidak lama setelah pernikahan itu, Rani justru ikut tinggal di rumah mereka. Rumah yang selama ini dibangun dengan cinta dan pengorbanan Bunga. Kini, ia harus berbagi dinding, udara, dan bahkan ranjang yang sama dengan seorang wanita yang merebut suaminya. Bunga mencoba bertahan. Ia tidak ingin ibunya tahu bahwa ia sedang dilukai. Ia menahan semua kesedihan, menyembunyikan air mata di balik senyuman. Tapi luka itu terlalu nyata untuk diabaikan. Rani di depan Arman bersikap sopan, lemah lembut, dan penuh hormat. Tapi saat hanya berdua, dia menunjukkan wajah aslinya, senyum sinis, kata-kata tajam, bahkan mengusik posisi Bunga sebagai istri pertama. Kasihan ya Mbak Bunga, udah duluan nikah tapi nggak bisa ngasih keturunan. Arman aja sampai cari dari luar, ucap Rani suatu kali, sembari membelai perutnya yang belum menunjukkan tanda kehamilan. Bunga menahan napas. Ia tahu itu sindiran yang disengaja, tapi ia memilih diam. Diam bukan karena takut, tapi karena ia yakin waktu akan berbicara lebih jujur dari lidah manusia. Yang tidak Rani tahu, Bunga tidak akan diam selamanya. Ia sedang mengumpulkan potongan demi potongan kebenaran yang tercecer. Karena pada waktunya nanti, semua topeng akan jatuh, dan siapa yang sesungguhnya berdosa akan tampak dengan sendirinya. Sejak resmi menyandang status istri kedua, Rani cepat menyesuaikan diri dalam rumah tangga Arman dan Bunga. Di hadapan Arman dan mertua, Rani tampil seolah wanita polos yang tak tahu apa-apa soal konflik rumah tangga. Ia mengenakan daster longgar dengan tangan memegang perutnya, seolah menjaga calon bayi yang belum juga terlihat tanda-tandanya. Setiap pagi, Rani dengan manis membawakan segelas susu untuk Arman, menyapanya dengan suara lembut, dan berpura-pura menahan mual untuk memperkuat ilusi bahwa ia tengah mengandung. Di depan mertua, ia memeluk lengan ibu Arman dan menyebutnya, Mama, dengan nada manja. Marani pengen makan asam-asam Mama, katanya pengaruh ngidam, ujar Rani suatu sore sambil meringis manja. Ibu Arman, yang memang sejak awal tidak terlalu menyukai Bunga karena tak kunjung memberi cucu, langsung menoleh tajam ke arah Bunga. Dengar Bunga, kamu harusnya bantu Rani, jangan diem aja. Dia ini ngidam, jangan sampai cucuku nanti kenapa-kenapa. Bunga menunduk, menahan perasaan yang mulai mendidih. Ia tahu betul bahwa Rani tidak sedang mengidam. Bahkan ia mencurigai Rani tidak mengandung sama sekali. Tapi bagaimana cara membuktikannya ketika semua orang memilih percaya pada wajah manis Rani? Yang lebih menyakitkan, Arman kini lebih sering menghabiskan waktu bersama Rani. Bahkan saat Bunga sakit karena kelelahan, Arman tak menoleh sedikit pun. Ia lebih sibuk mengelus punggung Rani yang pura-pura merasa lemas dan mengeluh pegal karena kehamilannya. Namun drama Rani belum berakhir. Suatu pagi, teriakan histeris menggema dari kamar belakang. Arman yang sedang berada di ruang makan langsung berlari ke sana. Ia mendapati Rani duduk di lantai sambil menangis, memegangi tangannya yang memerah. Ah, Mbak Bunga siram aku pakai air panas. Lihat ini, sakit man. Jerit Rani dengan air mata yang mengalir deras. Bunga terpaku. Apa? Aku bahkan tidak mendekat ke kamarmu. Jangan bohong. Tadi kamu bawa termos air panas ke dapur, kan? Terus kamu jalan ke sini. Aku tahu kamu dendam karena Mas Arman lebih perhatian sama aku. Tuduh Rani dengan suara gemetar, tapi tetap terdengar penuh kepalsuan. Arman yang mendengar itu langsung menoleh tajam ke arah Bunga. Benar kamu lakukan itu, Bunga. Mas, aku nggak gila. Aku nggak akan melakukan hal keji seperti itu. Dia memfitnahku. Balas Bunga, suaranya nyaris pecah. Namun Arman tak percaya. Ia malah membela Rani dan memaksa Bunga meminta maaf. Hari itu, harga diri Bunga diinjak sepenuhnya. Ia menjadi bahan cemoohan keluarga besar, yang mulai menyebutnya istri gagal. Rani berhasil mempermainkan emosi semua orang,
mengubah dirinya dari pelakor menjadi korban. Rani terus memelihara drama yang ia ciptakan. Dalam seminggu berikutnya, ia 2 kali pura-pura pingsan, sekali mengaku Bunga mendorongnya saat turun tangga, dan 1 kali bahkan mengaku Bunga mencampurkan sabun cuci ke dalam susu yang ia minum. Tak ada bukti, tapi tidak juga ada yang mau mendengar suara Bunga. Arman semakin jauh dari Bunga. Ia mulai tidur di kamar Rani setiap malam. Jika dulu Bunga bisa menyentuh hati suaminya dengan tatapan atau senyuman, kini ia merasa seperti wanita asing di rumah sendiri. Rumah itu miliknya dan Arman, dibangun dari jerih payah mereka berdua. Tapi sekarang, rumah itu terasa seperti panggung sandiwara, dan dirinya adalah tokoh yang terus dijadikan penjahat. Namun, ada satu hal yang tidak disadari oleh Rani. Bunga mulai diam, bukan karena menyerah, melainkan karena mengamati. Ia mulai menyimpan, merekam, dan mencatat setiap kejanggalan. Ia tahu, hanya dengan bukti dan kebenaran, ia bisa meruntuhkan istana kepalsuan yang dibangun Rani. Dan Bunga tidak akan tinggal diam lebih lama lagi. Malam semakin larut, dan kesunyian menjalar seperti asap di seluruh sudut rumah itu. Di kamarnya yang dingin dan sunyi, Bunga duduk menatap kosong keluar jendela. Angin malam berhembus pelan, membawa serta desah napas kecewa yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Sudah berbulan-bulan ia hidup dalam tekanan, menjadi sasaran fitnah dan hinaan tanpa pembelaan sedikit pun dari orang yang dulu bersumpah akan menjaganya. Bunga meraba pipinya yang basah. Air mata itu jatuh tanpa isakan, seperti luka lama yang sudah terlalu dalam untuk bisa dirasakan sakitnya. Ia tak lagi menangis karena lemah, tapi karena kecewa. Kecewa pada Arman, pada rumah tangga yang telah ia jaga sekuat tenaga, dan pada dunia yang terlalu mudah percaya pada kebohongan jika dibungkus wajah cantik dan suara manja. Namun dari luka itu lahir tekad yang lebih kuat. Beberapa hari terakhir, Bunga diam-diam mulai bergerak. Ia mencatat setiap jadwal pemeriksaan kandungan Rani, lalu menghubungi klinik bersangkutan. Dengan penyamaran sederhana dan bantuan seorang sahabatnya yang bekerja sebagai perawat, Bunga berhasil mengetahui bahwa Rani belum pernah benar-benar menjalani pemeriksaan kehamilan yang valid. Semua hanya janji dan alasan. Dokternya penuh, lagi mual berat, takut jarum suntik, dan sebagainya. Kecurigaan Bunga menguat. Ia kemudian menyewa seorang detektif pribadi untuk menyelidiki masa lalu Rani. Meski awalnya ragu, detektif itu akhirnya menemukan sesuatu yang mencengangkan. Nama asli Rani ternyata bukanlah nama yang ia pakai sekarang. Ia dulunya bekerja sebagai wanita penghibur di sebuah lounge malam kelas atas di kota lain, sebelum akhirnya pindah dan merubah identitas. Lebih dari itu, ternyata Rani pernah menggugurkan kandungan di klinik ilegal 6 bulan sebelum bertemu Arman. Fakta ini membuktikan 2 hal. Pertama, Rani pernah hamil dari pria lain, dan kedua, kehamilan yang ia klaim saat ini bisa jadi hanya manipulasi semata. Bunga menyimpan semua dokumen itu dalam sebuah map khusus yang ia sembunyikan rapi. Ia tahu waktunya belum tepat untuk bertindak. Semua harus dilakukan dengan hati-hati agar tak menjadi bumerang. Ia tidak ingin hanya membuktikan dirinya benar, tapi juga ingin membuka mata semua orang, terutama Arman. Di sisi lain, tekanan dari keluarga Arman semakin menjadi. Ibu mertua Bunga bahkan mulai menyuruhnya pindah kamar ke bagian gudang belakang. Alasan mereka, demi kenyamanan Rani yang sedang hamil. Meski hati Bunga menjerit, ia menuruti saja. Ia tahu penderitaan ini akan segera berakhir, dan ketika waktunya tiba, semua akan terbalik. Namun luka yang ia tahan terlalu lama mulai menunjukkan dampaknya. Suatu malam, saat sedang menyetrika baju Arman dan Rani, Bunga tiba-tiba ambruk. Kepalanya pusing, napasnya berat. Ia sempat mendengar suara-suara panik, tapi semuanya cepat menjadi gelap. Ia terbangun keesokan harinya di rumah sakit dengan infus terpasang di lengannya. Arman duduk di pojok ruangan, wajahnya cemas, namun tak berani mendekat. "Bunga, kamu kenapa nggak bilang kalau kamu sakit?" tanya Arman perlahan. Bunga menatapnya dingin. "Karena kamu juga nggak pernah peduli. Buat apa aku bicara kalau setiap ucapanku selalu kamu anggap bohong?" Arman terdiam.
Di balik tubuhnya yang mulai melemah, Bunga menaruh harapan bahwa mungkin, meski kecil, Arman masih memiliki nurani. Tapi belum genap 5 menit ia berharap, pintu kamar dibuka. Rani masuk dengan ekspresi wajah khawatir yang dibuat-buat. "Mas, kamu di sini?" "Ya ampun Bunga, kamu pingsan?" "Maaf ya, aku nggak tahu. Aku kira kamu pura-pura," ucap Rani dengan suara nyaring, seolah seluruh ruangan harus mendengarnya. Bunga hanya tersenyum kecut. Ia tidak perlu membalas. Waktu akan berbicara. Sore itu, ketika Arman keluar sebentar untuk membeli makanan, Bunga mengambil ponselnya dan mengirim semua bukti yang ia simpan ke email Arman. Tidak hanya laporan penyelidikan tentang masa lalu Rani, tapi juga rekaman suara dari beberapa fitnah yang pernah Rani lontarkan saat mereka hanya berdua. Saat Arman kembali dan membuka ponselnya, ia pucat. "Kita akan bicara nanti di rumah," ucap Bunga pelan, namun tajam. Untuk pertama kalinya, Arman menatap istrinya dengan bingung dan gentar. Ia mulai merasa ada badai besar yang akan datang, dan kali ini bukan Rani yang akan menjadi korbannya. Suasana rumah sore itu berbeda dari biasanya. Tidak ada sapaan manja Rani, tidak ada suara rengekan minta perhatian. Hanya keheningan yang menggantung di antara dinding yang selama ini menjadi saksi bisu pengkhianatan dan kepalsuan. Bunga sudah lebih dulu tiba di rumah. Duduk tenang di ruang tamu sambil menggenggam map coklat yang berisi seluruh bukti pengkhianatan Rani. Langkah kaki Arman terdengar di halaman. Bunga tidak menoleh, hanya menunggu hingga suaminya masuk dan duduk di hadapannya. Wajah Arman tampak lelah, tapi sorot matanya lebih bingung dan was-was dibandingkan sebelumnya. Ia baru saja membaca semua yang Bunga kirim. Tangannya bergetar saat memegang ponsel, dan kini ia ingin penjelasan, meski hatinya takut akan jawaban yang datang. "Bunga, ini apa maksudnya?" tanya Arman lirih. Suaranya seolah tak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Bunga menghela napas panjang, lalu menyerahkan map coklat itu ke pangkuannya. "Baca, pelan-pelan. Itu hasil penyelidikan yang aku bayar dengan sisa tabungan yang kamu minta waktu awal Rani masuk rumah ini." Arman membuka map itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada dokumen fotokopi KTP lama milik Rani dengan nama berbeda, bukti transaksi di lounge malam tempat Rani bekerja dulu, serta data medis dari klinik ilegal tentang aborsi yang dilakukan 6 bulan sebelum pertemuan pertama mereka. Setiap lembar yang dibuka seolah menusuk kepercayaan Arman sendiri. Ia merasa dunia yang ia bangun selama ini retak perlahan, dimulai dari fondasi yang ia percaya kokoh, kehamilan Rani. "Jadi, dia bohong? Dia nggak hamil?" "Tidak pernah. Bahkan dia pernah menggugurkan kandungan dari laki-laki lain sebelum mendekatimu," jawab Bunga tenang, tapi matanya penuh luka. Arman menunduk, wajahnya pucat. "Kenapa aku nggak tahu? Kenapa aku sebodoh itu? Karena kamu lebih percaya air mata buaya daripada istrimu sendiri." Belum sempat Arman membalas, pintu kamar belakang terbuka. Rani muncul. Wajahnya terkejut melihat Arman memegang map itu. Namun ia cepat mengatur ekspresinya. "Mas, itu dari mana? Kamu jangan percaya sama Bunga. Dia pasti nyuruh orang buat fitnah aku. Itu nggak benar." Bunga berdiri perlahan, menatap Rani dengan tenang namun tajam. "Kalau semua ini fitnah, kenapa kamu panik? Kenapa kamu nggak langsung bilang, 'Ayo kita tes kehamilan sekarang juga'?" Rani menatapnya tajam, lalu berpaling pada Arman. "Mas, aku cuma takut kehilangan kamu. Aku cinta sama kamu, Mas. Makanya kamu ngarang cerita soal hamil. Fitnah istri pertamaku sudah menyiram kamu pakai air panas. Fitnah dia nyampur sabun ke susu kamu. Apa kamu pikir aku sebodoh itu?" Nada suara Arman kini berubah. Tak ada lagi keraguan, tak ada lagi kasihan. Ia berdiri dan menghampiri Rani yang mulai mundur perlahan. "Kamu pikir dengan wajah manis dan suara manja kamu bisa manipulasi semuanya?" lanjut Arman. "Kamu pikir aku nggak akan sadar sama sekali? Ternyata kamu bukan cuma pembohong, kamu juga licik." Rani mulai menangis, tapi air matanya kali ini tak mampu membuai siapapun. Arman berjalan menuju pintu, lalu menoleh ke Bunga. Aku butuh waktu. Aku harus mencerna semua ini.
katanya pelan, sebelum pergi keluar. Tinggallah Rani dan Bunga berdua di ruang tamu. Untuk pertama kalinya, Bunga menatap wanita itu tanpa rasa takut, tanpa ragu, tanpa dendam. Yang ia lihat hanya kebusukan yang selama ini tersembunyi di balik kulit mulus dan senyum palsu. "Aku sudah tahu sejak awal kamu hanya pengejar harta," ujar Bunga pelan. "Tapi aku diam bukan karena takut. Aku cuman menunggu saat yang tepat untuk membongkar semua. Dan saat itu adalah sekarang." Rani menggertakkan gigi. "Jangan kira kamu menang. Mas Arman tetap akan milih aku. Dia sudah terlanjur jatuh cinta." Bunga tersenyum tipis. Cinta bisa dibutakan oleh kebohongan, tapi kalau kebenaran sudah muncul ke permukaan, kebencian adalah yang akan tumbuh menggantikannya. Rani terdiam. Matanya kini tak lagi menyala marah, melainkan panik. Ia tahu, permainannya sudah tamat, dan lawannya, wanita yang selama ini ia rendahkan dan fitnah, ternyata jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Malam itu, Bunga duduk di kamarnya dengan hati yang masih perih, tapi jauh lebih tenang. Luka memang belum sembuh, tapi ia tahu ia sudah berdiri di jalur yang benar. Besok, ia akan menghadapi lebih banyak reaksi, dari mertua, dari tetangga, mungkin bahkan dari Arman sendiri. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan mundur lagi. Zaman ini baru permulaan. Pagi hari yang biasanya hening berubah menjadi medan penghakiman. Rumah itu, yang dulunya menjadi tempat berlindung bagi Bunga, kini berubah menjadi arena pertempuran emosional. Namun kali ini, bukan lagi Bunga yang jadi sasaran, melainkan Rani, yang selama ini merasa aman dalam perlindungan kebohongan. Arman belum kembali. Sejak keluar semalam, ia tak memberi kabar. Tapi itu justru memberi waktu bagi Bunga untuk mempersiapkan segalanya. Ia tahu, setelah ini, badai akan benar-benar datang. Dan seperti yang ia duga, baru saja matahari meninggi, ibu mertuanya, Bu Yani, sudah datang dengan wajah menyala-nyala, menggandeng Rani yang pura-pura lesu di belakangnya. "Kamu ini perempuan macam apa, Bunga? Mentang-mentang kamu istri pertama, kamu kira kamu boleh menuduh Rani semena-mena?" Hardik Bu Yani di ruang tengah membuat para tetangga yang lalu lalang mulai melirik. Bunga yang sedang menyapu halaman menoleh, tetap tenang. Ia menyimpan sapu ke dinding, membersihkan tangannya, lalu masuk perlahan. Wajahnya tidak gentar sedikit pun, berbeda dengan biasanya. "Silakan duduk, Bu. Kalau memang mau bicara, mari kita bicara baik-baik," katanya, pelan tapi tegas. Bu Yani tidak duduk. Ia menunjuk-nunjuk wajah Bunga. "Aku sudah tahu semua dari Rani. Kamu sirik karena Arman lebih perhatian ke dia. Kamu sengaja nuduh dia bohong soal hamil, bahkan nuduh dia pelacur. Astagfirullah, kamu tuh perempuan apa setan?" Rani di sampingnya menunduk, pura-pura terisak. Tapi sorot matanya sempat melirik Bunga dengan tajam. Seolah ingin berkata, "Lihat, aku masih pegang kendali." Namun Bunga tersenyum. Ia membuka laci meja kecil di ruang tamu, mengeluarkan satu berkas, fotokopi identitas dan rekam medis Rani, lalu menyerahkannya ke Bu Yani. "Silakan dibaca, Bu. Itu catatan medis dari klinik tempat Rani menggugurkan kandungan tahun lalu. Juga identitas aslinya sebelum ganti nama dan mendekati anak ibu." Bu Yani membeku. Tangannya gemetar saat membaca lembar demi lembar. Suaranya tercekat, lalu matanya terangkat ke arah Rani. "Rani, ini... apa maksudnya ini?" Rani langsung mengambil dokumen itu dari tangan mertuanya dan merobeknya kasar. "Itu palsu. Bunga sengaja bikin itu biar ibu benci aku. Kalau palsu kita tes DNA saja," ujar Bunga santai. "Atau kita panggil polisi biar diselidiki lebih lanjut. Bukti digital juga masih banyak. Aku simpan di flash disk dan cloud. Sekali kamu robek masih ada cadangan." Rani terdiam. Untuk pertama kalinya, wajahnya pucat tak bisa bicara. Ia mulai panik, memandang ke arah Bu Yani yang kini berdiri kaku, seolah baru menyadari bahwa dirinya selama ini telah menjadi pion yang mudah dikendalikan. "Selama ini aku yang disalahkan," kata Bunga pelan. Matanya menatap langsung ke Bu Yani. "Aku diam saat ibu bilang aku istri gagal, istri yang dingin, istri yang nggak bisa buat suami bahagia. Aku diam karena aku pikir aku bisa bertahan.
Tapi ternyata aku salah. Diamku hanya membuat kebohongan mereka tumbuh subur. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka. Arman masuk. Wajahnya kusut, tapi kali ini tatapannya tajam. Ia melirik ibunya, lalu ke Rani, lalu berhenti di Bunga. Aku sudah cek semua data yang kamu kirim, Bunga. Aku juga sudah telepon rumah sakit yang disebutkan di laporan itu. Mereka membenarkan, kata Arman tegas. Bu Yani terhuyung ke sofa. Arman, jadi benar? Semua ini benar? Arman hanya mengangguk. Dan aku, bodoh karena lebih percaya air mata palsu daripada istri yang sudah menemaniku sejak dari nol. Rani tak tinggal diam. Ia bangkit dan memeluk Arman dari samping. Mas, jangan percaya mereka. Mas tahu aku cinta Mas. Aku lakukan ini semua karena aku takut kehilangan Mas. Mas, aku mohon. Namun kali ini, Arman menepis pelukannya. Tegas. Tak ada lagi belas kasihan. Aku muak, Rani. Bukan cuma karena kamu bohong, tapi karena kamu tega fitnah Bunga. Kamu bukan korban, kamu predator. Bunga tidak berkata apa-apa. Ia berdiri tenang, namun di balik ketenangannya, ada luka yang masih menganga. Tapi luka itu kini mulai mengering, karena kebenaran sudah berbicara. Bu Yani kini menunduk. Air matanya mulai menetes. Maafkan ibu, Bunga, ibu terlalu percaya. Aku nggak butuh maaf, Bu, jawab Bunga pelan. Aku cuma ingin yang benar tetap jadi benar, yang salah, ya harus tanggung jawab. Hari itu menjadi titik balik dalam rumah itu. Tidak ada lagi senyum palsu, tidak ada lagi manipulasi. Semua kebohongan Rani terbongkar di hadapan orang yang paling ia manipulasi. Dan untuk pertama kalinya, Bunga berdiri sebagai pemenang. Tapi ia tahu ini belum akhir. Masih ada luka yang harus disembuhkan. Dan pengambilan keputusan yang harus segera dihadapi. Sejak kebenaran terbongkar, rumah yang tadinya penuh dengan konflik kini sunyi. Tidak lagi terdengar suara amarah Bu Yani atau tangis pura-pura Rani. Mereka menghilang. Arman memilih mengurung diri di kamar kerja selama beberapa hari. Bunga, seperti biasa, tetap menjalani hari-harinya. Tapi kini, langkahnya lebih ringan. Ia tak lagi dibebani fitnah, meski hatinya belum sepenuhnya pulih. Pagi itu, Arman akhirnya memanggilnya. Di ruang tamu yang dulu jadi saksi umpatan, kini mereka duduk berhadapan. Arman tampak lebih kurus, matanya sembab, dan suaranya berat saat bicara. Bunga, katanya perlahan. Aku nggak akan minta maaf karena aku tahu itu nggak cukup. Tapi aku ingin kamu tahu. Aku menyesal. Bunga menatapnya dalam diam. Aku salah karena membiarkan orang lain mengatur hatiku. Aku salah karena nggak percaya padamu. Aku bahkan sempat percaya bahwa kamu bisa melakukan kekerasan ke Rani. Padahal kamu nggak pernah menyakiti siapapun. Bunga menarik napas pelan. Terlalu banyak yang sudah hancur, Man. Luka ini nggak sembuh hanya dengan penyesalan. Arman mengangguk, wajahnya tertunduk. Aku tahu. Tapi kalau kamu masih mau, aku ingin memperbaiki semuanya. Kita mulai dari awal. Aku akan buang semua hal kotor yang pernah aku lakukan. Aku akan ceraikan Rani. Aku akan bersihkan namamu. Aku janji, aku akan berubah. Bunga menatapnya. Ada luka di dalam dirinya yang belum hilang, tapi ada juga secercah keraguan. Apakah orang bisa benar-benar berubah? Aku nggak butuh janji lagi, Man. Aku cuma butuh kejelasan. Ucap Bunga, tenang. Sekarang aku yang harus memilih, bukan kamu. Aku yang akan memutuskan apakah aku masih mau jalan sama kamu, atau cukup sampai sini. Arman terdiam, tak bisa membantah. Hari-hari berikutnya, Arman berusaha menepati ucapannya. Ia benar-benar menceraikan Rani. Rani sempat mengamuk, mengancam akan menyebarkan fitnah, tapi Arman sudah tak goyah. Bahkan ia mengadukan Rani ke polisi atas pencemaran nama baik terhadap Bunga. Rani pun akhirnya pergi dari kota itu dengan malu dan dendam. Sementara itu, Bu Yani perlahan mulai berubah. Ia sering mengunjungi Bunga, membuatkan makanan untuk Bunga, kadang membelikan hadiah untuk Bunga, dan ia meminta maaf yang tulus.
Namun Bunga belum memberi jawaban pasti. Ia tak menolak, tapi juga tak membuka hati sepenuhnya. Ia masih dalam masa menyembuhkan diri dan menguatkan tekad. Suatu sore, sahabat lama Bunga, Dinda, datang berkunjung. Mereka duduk di taman belakang rumah sambil menyeruput teh. "Aku lihat Arman berubah," kata Dinda. "Tapi kamu nggak harus kembali hanya karena dia berubah, Bung. Kamu juga punya pilihan untuk hidup bahagia, sendiri." Bunga tersenyum. "Aku tahu, dan aku sedang memikirkan itu." "Karier kamu gimana? Jadi tetap ambil tawaran jadi kepala cabang di Surabaya?" Bunga mengangguk pelan. "Itu salah satu pilihanku. Kalau aku ambil, aku harus tinggal di sana, jauh dari Arman. Tapi aku bisa mulai hidupku dari awal, tanpa bayang-bayang." Dinda mengangguk, matanya mengamati sahabatnya yang kini jauh lebih kuat. "Kalau kamu tinggal, berarti kamu kasih kesempatan Arman buat buktikan keseriusannya?" Bunga tidak langsung menjawab. Ia memandangi langit senja yang perlahan memerah. Angin bertiup pelan, membawa aroma melati dari ujung taman. Di dalam dadanya, ada dua arah jalan. Satu membawa kembali ke masa lalu yang ingin berubah, dan satu lagi membuka lembaran baru yang penuh ketidakpastian tapi menjanjikan kebebasan. "Aku masih butuh waktu," katanya akhirnya. "Tapi satu hal yang pasti, aku nggak akan lagi hidup untuk menyenangkan orang lain. Kali ini, aku hidup untuk diriku sendiri." Senja itu menjadi saksi bahwa seorang perempuan bernama Bunga, yang dulu diinjak martabatnya, kini berdiri dengan kepala tegak. Ia tak lagi bergantung pada cinta yang setengah hati. Ia memeluk dirinya sendiri, menerima lukanya, dan bersiap memilih jalan terbaik. Entah bersama Arman yang berubah, atau bersama dirinya sendiri di kota baru, pilihan itu akan datang, dan ia akan siap menghadapinya. Pagi itu, suasana rumah Bunga lebih tenang dari biasanya. Bunga baru saja menyelesaikan panggilan video dengan HRD dari kantor pusat. Surat keputusan untuk penempatannya sebagai kepala cabang di Surabaya telah dikirim, dan ia hanya perlu menandatanganinya. Namun hatinya masih bimbang. Di satu sisi, ini adalah langkah besar yang sudah lama ia impikan, meninggalkan luka, membangun hidup dari awal. Di sisi lain, Arman masih ada di sana, memohon kesempatan, memperbaiki diri, dan untuk pertama kalinya, benar-benar menunjukkan cinta yang selama ini Bunga harapkan. Sore harinya, Arman datang. Tidak membawa bunga, tidak membawa hadiah, hanya membawa diri dan wajah penuh harap. "Aku dengar kamu akan pindah ke Surabaya," ucapnya pelan. "Aku nggak akan menghalangi. Tapi, sebelum kamu pergi, aku cuma mau bilang sesuatu." Bunga menatapnya. Ia tidak menjawab. Arman melanjutkan. "Dulu aku mencintaimu dengan cara yang salah. Aku pikir cinta itu cukup dengan menikah dan memberi rumah. Tapi aku lupa bahwa cinta juga butuh kepercayaan dan perlindungan. Aku gagal melindungi kamu. Aku gagal berdiri untukmu saat kamu diserang oleh ibu dan Rani." Ia menunduk, tangannya gemetar menahan emosi. "Setelah kamu pergi dari rumah waktu itu, aku ngerasa rumah menjadi kosong. Bahkan ketika Rani masih tinggal di sana, rasanya seperti aku hidup di tempat yang penuh kepalsuan. Baru setelah kamu pergi, aku tahu, kamu adalah rumahku." Bunga merasakan sesuatu menyentuh dadanya. Kata-kata itu, dulu akan membuatnya menangis bahagia. Sekarang, ia hanya merasa getir. "Aku nggak datang buat minta kamu tinggal," lanjut Arman. "Tapi kalau kamu tetap pergi, izinkan aku ikut. Aku akan pindah ke Surabaya juga. Aku bisa mulai dari bawah, cari pekerjaan sendiri. Aku nggak butuh kamu maafin sekarang. Aku cuma butuh kesempatan buat mencintaimu dengan benar." Hening sejenak, hanya suara angin dan detik jam di dinding. Bunga berdiri dari kursinya, mendekati jendela. Matanya menatap keluar, ke taman belakang tempat ia biasa merenung. "Man," katanya pelan. "Aku tahu kamu berubah. Aku lihat usahamu, tapi lukaku masih dalam. Dan cinta bukan sekadar niat baik. Aku butuh waktu. Aku butuh ruang." Arman mengangguk. Wajahnya tidak kecewa, malah tenang. "Kalau kamu butuh waktu, aku akan menunggu. Dan kalau kamu butuh ruang, aku akan menjaga jarak. Tapi satu hal yang pasti,
cinta ini tidak akan kemana-mana. Malamnya, Bunga berdiri di depan cermin kamarnya, memandangi bayangan dirinya. Dulu, ia adalah wanita yang dibentuk untuk bertahan. Sekarang, ia adalah wanita yang bisa menentukan sendiri jalannya. Teleponnya berbunyi. Pesan dari Dinda. Jangan lupa, besok kita ke bandara ya. Tiketmu jam 9. Bunga menatap koper yang sudah rapi di sudut kamar. Lalu ia menatap lagi cermin. Ini hidupku, bisiknya. Dan kali ini aku yang memilih jalannya. Pagi esok Bunga benar-benar terbang ke Surabaya. Di bandara, Arman tidak datang mengantar. Ia tahu, jika cinta mereka masih ada, cinta itu akan kembali. Bukan karena paksaan, tapi karena kerelaan. Karena cinta sejati tidak pernah memaksa untuk menetap, melainkan selalu bersedia melepaskan, demi kebahagiaan orang yang dicintai. Dan di pesawat menuju kota baru, Bunga tersenyum kecil. Ini bukan pelarian. Ini awal dari sesuatu yang baru. Dan jika nanti cinta itu mengetuk kembali, biarlah itu terjadi ketika waktunya sudah tepat. Kota Surabaya menyambut Bunga dengan udara hangat dan langit biru yang terbentang luas. Gedung tinggi kantor pusat perusahaan tempatnya bekerja berdiri megah, mencerminkan tanggung jawab baru yang kini berada di pundaknya. Ia disambut dengan hormat, diperlakukan dengan profesionalisme tinggi, dan dalam waktu singkat, Bunga telah menjelma menjadi sosok yang disegani di lingkungan barunya. Namun, di balik semua itu, Bunga menyadari bahwa meski ia telah berpindah kota, berpindah hidup, bayangan masa lalunya belum sepenuhnya hilang. Ia masih sering terbangun di malam hari karena mimpi buruk tentang fitnah dan pengkhianatan. Ia masih bisa mendengar suara Rani menjerit-jerit memfitnah, atau Bu Yani menghardik penuh kebencian. Luka itu belum sembuh. Tapi kini, ia tidak lagi terjebak di dalamnya. Ia berjalan bersama luka itu, menjadikannya bagian dari dirinya. Suatu sore, setelah rapat panjang dengan para investor, Bunga duduk sendirian di kafe kecil di bawah gedung kantornya. Ia sedang menikmati kopi ketika suara yang sangat dikenalnya membuat jantungnya berdegup kencang. Masih suka cappuccino seperti dulu ya? Bunga menoleh perlahan. Di sana, berdiri Arman, dengan senyum lembut dan raut wajah yang lebih tenang dari sebelumnya. Tak ada lagi bayang-bayang laki-laki yang dulu mudah tersulut emosi atau dibutakan oleh rayuan wanita licik. "Kamu ngapain di sini?" tanya Bunga. Suaranya tetap tenang meski dadanya bergetar. "Aku diterima kerja di sini. Anak perusahaan yang satu grup sama tempatmu. Posisi manajer logistik. Aku mulai minggu depan." Bunga terdiam. Ia tidak marah, tidak juga tersenyum. Ada perasaan rumit yang muncul begitu saja, antara lega, bingung, dan ragu. "Jangan salah paham. Aku bukan datang untuk mengejar kamu. Aku datang karena aku janji pada diriku sendiri untuk memperbaiki hidupku," lanjut Arman. "Kalau kamu nanti menemukan kebahagiaan bersama orang lain pun, aku akan tetap bahagia. Karena kali ini, cintaku bukan untuk memiliki, tapi untuk mendukungmu. Meski dari jauh." Bunga tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap wajah laki-laki yang dulu sempat ia cintai sepenuh hati, dan yang juga sempat menghancurkan harga dirinya. Kini, Arman tampak seperti lelaki baru, lebih tenang, lebih tulus. Tapi luka di hati Bunga belum siap menerima, belum siap terbuka lagi. "Kalau kamu keberatan aku di sini, aku bisa mundur," ucap Arman lagi. "Aku nggak ingin bikin kamu nggak nyaman." Bunga menatapnya lama sebelum akhirnya menjawab, "Aku nggak keberatan, selama kamu tahu batas dan tahu tempatmu." Arman tersenyum tipis. "Terima kasih, itu lebih dari cukup untukku." Setelah itu ia pergi, tidak berlama-lama, tidak memaksa. Ia datang hanya untuk memberitahu dan pergi dengan tenang. Beberapa minggu berlalu. Bunga fokus pada pekerjaannya. Ia sukses menutup kontrak dengan 2 investor besar dan membuat performa cabang meningkat signifikan. Namun, dalam keheningan malam, bayangan Arman masih suka mampir di benaknya. Tidak sebagai ancaman, tapi sebagai teka-teki yang belum selesai. Hingga suatu hari ia menerima undangan acara tahunan perusahaan. Di sana, semua petinggi dan perwakilan anak perusahaan akan hadir. Dan benar saja, malam itu Arman datang, mengenakan jas hitam sederhana. Ia tetap menjaga jarak, tetap menghormati ruang Bunga.
Tapi sesekali, pandangan mereka bertemu. Di penghujung acara, saat hampir semua tamu sudah pulang, Bunga mendekatinya. Untuk pertama kalinya sejak di Surabaya, ia bicara tanpa formalitas. "Aku lihat kamu bekerja dengan baik," ujarnya. "Tim logistik bahkan bilang kamu cepat adaptasi." Arman tersenyum. "Aku belajar dari kamu, Bung. Kamu nggak pernah menyerah, bahkan waktu semua orang nyalahin kamu. Sekarang, aku tahu, kekuatan kamu bukan cuma di tempat kerja, tapi di hatimu." Hening sejenak, malam terasa hangat meski angin bertiup pelan. "Terima kasih, karena tetap jadi manusia yang belajar," ucap Bunga akhirnya. "Tapi jangan tunggu aku, Man. Aku belum tahu arah hatiku. Mungkin akan tetap sendiri. Mungkin suatu saat bertemu orang baru. Atau mungkin juga kembali." Arman menunduk hormat. "Apapun pilihanmu, aku akan tetap menghargainya." Dan malam itu, mereka berpisah dengan kepala tegak. Bukan sebagai musuh, bukan sebagai kekasih, tapi sebagai dua orang dewasa yang pernah jatuh dan belajar untuk bangkit kembali. Sejak pertemuan terakhir mereka di acara tahunan perusahaan, Bunga mulai menyadari bahwa lukanya perlahan berubah bentuk. Dulu, ia merasa seperti korban, terhina, dikhianati, dan tak berdaya. Tapi kini, luka itu menjelma menjadi semacam bekas luka yang mengeras, bukan lagi menyakitkan, melainkan mengingatkan bahwa ia pernah jatuh dan berhasil bangkit. Setiap pagi, ia melihat dirinya di cermin bukan sebagai wanita yang disakiti, tapi sebagai sosok yang tangguh. Ia tersenyum pada bayangannya, mengingat betapa beratnya jalan yang telah ia lewati. Tapi semua itu kini menjadi pondasi dari keteguhan hatinya. Namun kehidupan tak selalu mulus. Di Surabaya, gosip mulai beredar secara diam-diam. Seorang karyawan dari divisi lain, yang juga mengenal Rani dari Jakarta, mulai menyebarkan kabar bahwa Bunga adalah wanita kejam yang pernah memukuli istri kedua suaminya hingga keguguran. Kabar itu samar, tak ada yang langsung menuduh, tapi cukup untuk membuat beberapa rekan kerja mulai menjaga jarak. Awalnya Bunga memilih diam. Ia berpikir tak perlu mengklarifikasi segala sesuatu yang tak benar. Tapi ketika ia dipanggil oleh jajaran manajemen dan dimintai penjelasan karena gosip itu mencoreng nama perusahaan, ia tahu waktunya berbicara telah tiba. Bunga berdiri di ruang rapat besar yang dingin, dengan para manajer dan direktur di hadapannya. Ia tak menunjukkan kegugupan sedikit pun. Ia berdiri tegak, mengenakan setelan kerja berwarna krem, dan memandang satu persatu wajah yang memperhatikannya. "Saya tahu ada kabar yang beredar tentang masa lalu saya," ucapnya tenang. "Dan hari ini saya akan jelaskan, bukan untuk membela diri, tapi untuk menegakkan kebenaran." Ia mengeluarkan sebuah map berisi bukti laporan polisi yang menunjukkan bahwa justru dirinya yang menjadi korban kekerasan verbal dan fitnah. Ia juga menunjukkan hasil pemeriksaan dokter yang membuktikan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik yang pernah ia lakukan pada perempuan bernama Rani. Bahkan ia menyodorkan bukti bahwa Rani berpura-pura hamil demi menikahi suaminya, dan kemudian menggunakan status palsu itu untuk mencemarkan nama Bunga. "Saya adalah korban," lanjutnya. "Saya tidak bangga menceritakan ini, karena saya telah melewati hari-hari penuh tekanan dan penghinaan. Tapi saya juga tidak akan membiarkan nama baik saya diinjak-injak untuk kedua kalinya." Para manajer saling bertukar pandang. Beberapa terlihat kaget, sementara yang lain menunduk, seakan merasa bersalah telah ikut mempercayai kabar bohong. Setelah keluar dari ruang rapat, Bunga bertemu dengan Arman di koridor. Ia sudah mendengar tentang gosip itu, dan juga mendengar bagaimana Bunga membersihkan namanya dengan keberanian luar biasa. "Aku dengar kamu membungkam mereka semua," kata Arman, setengah tersenyum. Bunga menoleh. "Aku tidak membungkam, aku hanya bicara kebenaran." Arman mengangguk. "Dan kebenaranmu lebih tajam dari 1000 fitnah." Tiba-tiba, ponsel Bunga berdering. Nama pengacara yang dulu menanganinya saat berpisah dari Arman muncul di layar. Dengan ragu, ia mengangkat. "Bunga, saya menelepon karena ada perkembangan dari pihak keluarga Arman. Rani, dia baru saja tertangkap karena penipuan. Menggunakan identitas palsu untuk meminjam uang dari beberapa investor dan kabur. Salah satu korban menghubungi kantor polisi dan..."
akhirnya identitasnya terbongkar. Termasuk kebohongannya tentang kehamilan dulu. Bunga terdiam. Dunia seakan berhenti berdetak selama beberapa detik. Ia tahu kebenaran akan muncul cepat atau lambat, tapi tak pernah ia duga keadilan akan hadir sejelas ini. "Apakah Arman tahu?" tanyanya pelan. "Sepertinya belum," jawab pengacaranya. Tapi media mulai menyebarkan kabar ini. Cepat atau lambat, semua orang akan tahu siapa Rani sebenarnya. Bunga menutup panggilan itu dan menatap Arman dengan tatapan dalam. "Aku rasa waktumu untuk tahu kebenaran sepenuhnya sudah datang," bisiknya. Arman hanya bisa berdiri mematung, terpukul, tapi juga lega. Lega karena semua keraguan yang dulu pernah ada di benaknya, kini terjawab dengan nyata. Rani, wanita yang dulu ia bela mati-matian, ternyata hanyalah seorang penipu yang nyaris menghancurkan hidup orang lain. Bunga melangkah pergi, tanpa drama, tanpa dendam. Kini, kebenaran telah menjadi senjatanya. Ia tak butuh pengakuan, tak butuh pembelaan, karena pada akhirnya, luka yang pernah menyayatnya telah menjelma menjadi kekuatan. Kekuatan untuk berdiri tegak, kekuatan untuk tetap manusiawi, bahkan ketika disakiti. Dan ia tahu perjalanannya belum selesai. Bunga duduk di sebuah kafe yang ramai di pusat kota Surabaya. Meja kayu di depannya penuh dengan dokumen, namun pikirannya tak bisa sepenuhnya fokus pada pekerjaan. Kebenaran yang baru saja terungkap semakin mengusik pikirannya. Rani, wanita yang selama ini ia anggap sebagai rival, kini terungkap sebagai penipu besar. Namun, di balik rasa lega itu, ada perasaan yang lebih berat di dadanya. Perasaan yang tak bisa ia sebutkan dengan mudah. Malam itu, ia menatap layar ponselnya, membaca pesan singkat dari pengacaranya tentang perkembangan terbaru kasus Rani. Ternyata, Rani tidak hanya berurusan dengan penipuan identitas, tetapi juga dengan utang yang menumpuk, termasuk utang dari orang-orang yang selama ini ia bohongi. Bunga menghela napas panjang. Ia tahu, keadilan seringkali datang terlambat, tetapi bagi Rani, semuanya kini terbongkar. Segala kebohongan yang dulu Rani tebarkan untuk menghancurkan hidupnya kini terbalas. Dan, meskipun ia merasa puas, ada sesuatu yang masih mengganjal di hatinya. Seperti ada yang hilang. Di sisi lain, Arman, yang akhirnya mengetahui semua kebenaran tentang Rani, merasa hancur. Rasa bersalah menggerogoti hatinya. Karena selama ini ia telah membela wanita yang ternyata tak pantas mendapatkan kasih sayangnya. Ia merasa tertipu, tak hanya oleh Rani, tetapi juga oleh dirinya sendiri. Arman mencoba menghubungi Bunga berkali-kali, namun Bunga selalu menolak panggilan itu. Ia tahu, Arman hanya ingin meminta maaf, atau mungkin ingin mencari penjelasan tentang apa yang telah terjadi. Tetapi bagi Bunga, tidak ada penjelasan yang bisa mengubah masa lalu. Tidak ada penyesalan yang bisa menghapus rasa sakit yang telah ia rasakan selama ini. Suatu sore, di luar kantor, Bunga bertemu dengan Arman secara tak sengaja. Arman berdiri di luar gedung, memandangnya dengan tatapan penuh penyesalan. Bunga berhenti beberapa langkah di depannya, lalu memandangnya dengan dingin. "Apa yang kamu inginkan, Arman?" tanya Bunga, suaranya tegas namun tenang. Arman terlihat ragu sejenak, lalu menghela napas panjang. "Aku cuma ingin, kamu tahu bahwa aku menyesal. Aku bodoh, Bunga. Aku membela orang yang tidak pantas. Aku tahu aku nggak bisa mengubah masa lalu. Tapi aku ingin kamu tahu kalau aku menyesal sudah menyakitimu." Bunga tersenyum pahit. "Menyesal? Terlalu lama kamu menunggu untuk menyesal, Arman. Kalau aku masih bisa merasakan sakit itu, mungkin aku juga bisa memaafkan. Tapi, sejujurnya, aku nggak butuh permintaan maafmu." Arman terpukul. "Aku paham. Aku tahu kamu nggak butuh itu. Aku nggak berharap kamu akan memaafkan aku. Tapi aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal." Bunga menatap Arman dalam-dalam. Wajahnya tegas, tetapi ada keremangan di matanya yang tak bisa disembunyikan. Ia tahu, meskipun Arman menyesal, tak ada yang bisa mengubah kenyataan bahwa ia telah menyakitinya. Dan kini, semua yang tersisa adalah kenangan pahit tentang pengkhianatan dan kebohongan. "Sudah cukup, Arman," ucap Bunga perlahan.
Aku sudah memaafkan diriku sendiri. Itu yang paling penting. Aku nggak butuh penyesalan atau permintaan maaf. Aku cuma butuh hidupku sendiri. Arman mengangguk pelan, kemudian membalikkan tubuhnya. Bunga berdiri di sana, menatapnya pergi. Rasanya seperti sebuah babak yang telah selesai, dan meskipun ada perasaan yang teramat berat di dalam hatinya, ia tahu ia telah benar-benar menutup pintu itu. Keberanian yang telah Bunga tunjukkan di ruang rapat beberapa minggu lalu kini tercermin dalam setiap langkahnya. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa bersalah. Ia telah melalui perjalanan panjang untuk mencapai titik ini. Titik di mana ia bisa berdiri tegak, menghadapi dunia tanpa harus bergantung pada siapapun. Tidak pada suaminya yang dulu, dan tidak pada Arman. Hari-hari berlalu, dan Bunga semakin tenggelam dalam pekerjaannya. Ia kembali merancang strategi besar untuk perusahaan, memastikan semua hal berjalan dengan lancar. Ia belajar untuk menjaga jarak dari orang-orang yang hanya datang untuk mencari keuntungan dari kebaikannya. Dan ia mulai memahami arti dari benar-benar menjaga diri sendiri. Namun di balik itu semua, ada rasa kosong yang tak bisa ia pungkiri. Meskipun ia tampaknya telah berhasil menata kembali hidupnya, hatinya masih merasa ada sesuatu yang hilang. Mungkin kepercayaan pada orang lain, atau mungkin impian yang pernah ia pupuk bersama Arman dulu. Hingga suatu malam, ketika ia duduk sendirian di balkon apartemennya, Bunga merenung. Ia tidak tahu bagaimana kehidupan ini akan berlanjut, atau apakah ia akan menemukan kebahagiaan sejati lagi. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah lagi membiarkan orang lain merampas kekuatan yang kini ia miliki. Dengan itu, Bunga mengangkat wajahnya ke langit malam, melihat bintang-bintang yang bersinar terang, dan ia tahu bahwa apapun yang akan datang, ia akan siap menghadapinya. Karena ia telah belajar satu hal yang paling penting dalam hidupnya. Kekuatan sejati datang bukan dari orang lain, tetapi dari diri sendiri. Malam itu, setelah beberapa minggu berlalu sejak kejadian terakhir dengan Arman, Bunga mulai merasakan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Segala sesuatu yang telah terjadi, fitnah, pengkhianatan, dan kebohongan, seakan mengalir seperti air yang membasahi batu, membentuknya menjadi lebih kuat, meskipun pada awalnya begitu sulit. Namun kini, saat ia berdiri di balkon apartemennya, dengan angin malam yang lembut menyapu wajahnya, Bunga merasa ringan. Semua itu mulai terasa seperti masa lalu yang tidak perlu lagi ia tangisi. Namun, meskipun ia merasa lega, ada satu bagian dari hatinya yang masih bertanya, apakah ini benar-benar kebahagiaan? Apakah kedamaian ini adalah apa yang selama ini ia cari? Selama berbulan-bulan, Bunga hanya fokus pada satu tujuan, membangun kembali hidupnya. Ia memperbaiki karirnya, menjalin hubungan yang lebih sehat dengan teman-temannya, dan akhirnya menerima kenyataan bahwa ia adalah wanita yang cukup kuat untuk bertahan tanpa bergantung pada siapapun. Tetapi dalam diamnya,